Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta. Huzur, saya ingin menyampaikan satu permohonan kepada Huzur. Bagi para wakfatenau yang telah menikah, mohon Huzur berkenan memberikan nasihat bagi mereka. Bagaimana supaya mereka dapat menyeimbangkan antara tugas rumah tangga dengan wakafnya. Bagi para istri wakaf zindagi, ia akan saya sampaikan. Sekarang simak dulu penjelasannya ya. Mereka wakaf dan tidak ada masalah. Selebihnya, saya telah memberikan nasihat dalam hal menjalin hubungan suami istri sesama wakaf. Yang ketiga, bagi para wakfatenau yang menikah dengan yang bukan wakfenau, jika ia menikah dengan wakfenau juga, sekalipun tengah bekerja di luar, mereka hendaknya menyadari bahwa mereka pun wakfenau dan dituntut untuk mendahulukan agama di atas dunia. Namun jika itu pun tidak, itu merupakan tuntutan beat untuk seorang Ahmadi biasa, yakni mendahulukan agama di atas dunia. Untuk itu, jika mendapatkan kesempatan untuk mengkhidmati agama, maka seharusnya melakukannya. Jika belum mendapatkan kesempatan, maka carilah jalan supaya bagaimana dapat mengkhidmati agama. Anda seorang yang terpelajar, Anda bisa menulis sebuah artikel di surat kabar berkenaan dengan Islam, dengan tujuan untuk menghilangkan keraguan-raguan atau keberatan yang ada di benak orang-orang. Atau bisa juga Anda menulis artikel untuk buletin-buletin jemaat. Jika membuat tulisan di dalam risalah-risalah intern jemaat untuk tujuan tarbiyat atau berkenaan dengan Islam. Jika ada waktu juga, Anda juga bisa membagikan literatur jemaat di kalangan kawan-kawan. Perluaslah area pertemanan untuk menyampaikan Islam kepada mereka, sehingga kita mendapatkan banyak kesempatan. Jika dikatakan bagaimana kita dapat memberikan waktu untuk jemaat ketika di rumah, dan seberapa banyak waktu yang dapat diberikan untuk agama, sekurang-kurangnya jika di akhir pekan suami ada di rumah, kepada Anda telah diserahkan tanggung jawab untuk mengkhidmati agama, kan? Tetap saja sekurang-kurangnya dalam 1 bulan, 2 akhir pekan, jika ada program keluar bersama dengan suami dan anak, silakan pergi. Kedua, Anda sendiri bisa terus meningkatkan keilmuan agama ketika berada di rumah, selain dari melakukan tugas rumah tangga. Jangan sampai ketika suami pulang ke rumah, makanan tidak ada. Jangan sampai ketika anak pulang dari sekolah, hanya disuruh untuk mengambil pisang, mengambil apel di kulkas, karena tidak memasak makanan. Ketika suami pulang ke rumah, rumah harus rapih, teratur, bersih, dan masakan sudah terhidang. Anak pulang dari sekolah, mereka tahu jika mereka datang ke ibu akan mendapatkan kasih sayang, dan ketika lapar sepulang dari sekolah, mereka tahu bahwa ibu sudah memasak masakan yang lezat. Jadi semua tugas ini harus seimbang, harus memberikan perhatian kepada rumah tangga, dan rumah tangga jangan sampai terganggu. Namun jika tidak mendapatkan waktu, maka sekurang-kurangnya luangkanlah waktu dari waktu pribadi untuk mempelajari ilmu agama, membaca tafsir, buku agama, buku Masih Maud alaihi salam. Bagi yang tidak faham Urdu, bacalah dari English. Sekurang-kurangnya ilmu itu akan berguna untuk tarbiyat anak. Namun dengan beralasan bahwa lajnah menugaskan saya untuk sibuk dari pagi hingga sore, menghadiri berbagai rapat, kadang dalam rapat lebih banyak ngobrolnya, bekerjanya kurang. Lajnah pun hendaknya, jika rapat ditetapkan 1 jam, silakan. Dan saya katakan juga kepada badan-badan yang lain, Khuddam Ansar Lajnah, sekarang masjid-masjid sudah besar, begitu juga senter jemaat, atau jika jemaatnya kecil, bisa muat dalam ruangan kecil. Jika setiap badan ini bisa melaksanakan rapat sekaligus dalam 1 hari, maka ongkos perjalanan pun akan terpangkas, atau biaya bensin akan berkurang. Suami pun tidak akan protes, kenapa lajnah banyak acara ini itu, atau sebaliknya istri yang mengeluh, kenapa badan ansor atau khudam terus-terusan memanggil kamu. Ini semua bisa Anda atur sesuai dengan kondisi masing-masing, supaya rumah tangga jangan terganggu, dan pengkhidmatan terhadap agama pun dapat terus terlaksanakan. Oke?